Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya hadir untuk mengomentari ceramah terbaru dari salah satu Kiai Kibin Ba'alawi. Ceramah ini entah terjadi di mana, tetapi yang jelas intinya menuduh bahwa kami-kami adalah para provokator yang memecah belah umat, yang mengadu domba antara ulama dan habaib. Kemudian yang tak kalah sadisnya, Kiai ini mengatakan bahwa para mukimat adalah orang yang sudah terlalu banyak kemasukan barang haram, sehingga dengan seenaknya memfitnah sana, memfitnah sini. Nah, dari pernyataan Kiai Kibin ini, saya tertarik untuk menanggapi bahwa tidak Kibin yang biasa, tidak Kibin yang ustadz, tidak Kibin yang gelarnya Kiai. Isi ceramahnya ini sama, menyudutkan kami-kami, orang yang mempertanyakan keabsahan nasabah Alawi langsung divonis pengadu domba, langsung divonis pemecah belah umat, bahkan divonis orang yang sudah terlalu banyak kemasukan barang haram. Nah, ini kan sadis. Jadi maunya apa? Maunya ya harus mengakui bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, walaupun sampai detik ini tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah, ini kan gila. Yang gila itu mukibin atau mukimat. Mukimat mempertanyakan bukti keabsahan nasabah Alawi, kemudian mukibin mengframing, kamu mengfitnah, kamu mengadu domba, dasar orang yang sudah terlalu banyak kemasukan barang haram. Lah, ini kan pembahasannya melenceng jauh. Saya tanya A, jawabnya kan Z. Ini kan nggak masuk akal. Nah, seperti apa ceramah dari Kiai Mukibin ini? Mari kita simak dulu videonya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Seseorang yang tadi kita dengar, ketika Habib Saleh Tanggul rahimahullah wa radhiya anhu wa ardah melihat sosok sahibul hal al-arif billah al-habib al-wari' al-ustadz Ahmad bin Salim al-Idrus, langsung beliau minta doa. Ini adalah untuk melek mata kita supaya melek, hati kita supaya tahu bahwa yang dimintai doa ini adalah orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Saleh Tanggul, tahun yang lalu Al-Fakir diminta untuk ngisi acara Hall Habib Saleh Tanggul, dan salah satu karomahnya Habib Saleh Tanggul, doa beliau adalah secepat kilat. Sering kita dengar itu. Tapi kenapa beliau minta doa kepada Habib Ahmad, guru kita sahibul hal? Ini menunjukkan bahwa beliau tahu Habib Saleh, bahwa Habib Ahmad ngagamnya luar biasa. Al-iman yamanin wal hikmatu yamaniyah. Iman itu dari Yaman, iman itu ada di Yaman, hikmah itu keluar dari Yaman. Hari-hari ini kalau kita buka medsos yang rame, apa isinya? Mulai dari yang berilmu karena tidak ada lagi khasyah, maka yang difitnah adalah orang-orang Yaman, terutama para ulama-ulamanya. Hari-hari ini difitnah, persis seperti yang dikatakan minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka kembalinya fitnah. Orang-orang Yaman dipuji oleh Kanjeng Nabi. Ketika ikhtalafal ulama, siapa di antara ulama-ulama tabi'in yang paling mulia? Ada yang mengatakan yang paling mulia di antara ulama tabi'in adalah Imam Hasan al-Basri. Ada yang paling mulia adalah Imam Sa'id bin Musayyib. Ada yang paling mulia adalah Imam Atha. Ada yang paling mulia adalah menurut sebagian ulama, ikhtalafal ulama, adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi semua perdebatan perselisihan itu diputus sendiri oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, inna afdalat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya paling afdolnya orang-orang tabi'in itu adalah seorang laki-laki namanya Uwais. Dari mana Uwais? Blitar. Ngawur. Itu kok Yaman cak, bukan itu kok Blitar. Ya. Lu sing ngilok-ngilok ngomong Yaman iki lho. Kok gak moco? Ya.
Indonesia Timur selamat, makmur agamanya karena siapa? Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dari mana? Dari Yaman. Hari-hari ini di framing, hari-hari ini dicaci maki, hari-hari ini diilok-ilok no entek ngamek kurang sik kurang diutang-utang no tonggoi saking nemeni. Subhanallah ya, subhanallah. Ini dia fitnah terus dikembangkan ya. Fitnah tidak berhenti sampai di sini. Ditambah lagi muncul, kalau dulu dari keturunan Al-Hasani aman ya, sehingga aman dari Husainiyun, karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Ubaidillah bin Sayyidina Isa muhajir ilallah tidak ada. Al-Husainiyun tidak aman, yang aman Al-Hasani. Hari ini Al-Hasani nggak aman ya. Dia katakan bahwa Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya, bukan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Loh ya kok gak mikir, dari Abu Ya Sayyid Maliki itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, dari Al-Hasani apa keturunan Kenaro? Lu kan mumet kan pikirannya orang ini. Apa sebabnya? Ya karena mereka sudah terlalu afan. Ini khusnudon ya, bukan suudon. Sudah terlalu kemasukan barang haram sehingga yang keluar adalah kebencian kepada orang-orang yang soleh. Dari video yang baru saja kita saksikan itu adalah Kiai Haji Nur Hasanuddin, kalau nggak salah ya, namanya Kiai Haji Nur Hasanuddin. Kiai ini ketol, memang membela Ba'alawi. Bahkan tak satu kali dua kali dalam setiap ceramahnya ya mengunggulkan Ba'alawi, kemudian mensoheh-sohehkan nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi sudah diisbat oleh ulama-ulama ahli nasab dan lain sebagainya. Pokoknya intinya Ba'alawi harus cucu Rasul. Yang mengatakan Ba'alawi bukan cucu Rasul sudah pasti langsung dituduh yang tidak-tidak. Nah, ceramah dari Kiai Nur Hasanuddin ini mengatakan bahwa Rasulullah saja mencintai Yaman. Kenapa sampai kemudian banyak orang-orang justru mengadu domba orang Yaman, sedangkan Rasulullah sendiri mencintai Yaman? Dicontohkan oleh Kiai Nur Hasan. Misalnya ada Uwais Al-Qarni, di situ salah satu orang yang paling dicintai Rasulullah. Rasulullah saja mencintai Yaman. Kok kita menghina orang Yaman? Ini kata Kiai Nur Hasan. Kiai Nur Hasan ini tidak paham persoalannya. Rasulullah itu mencintai seseorang bukan berdasarkan dari mana wilayahnya. Cuma yang dicintai Rasulullah kebetulan Uwais Al-Qarni, orang yang baik, orang yang sangat berbakti. Ini kebetulan dari wilayah Yaman. Jadi bukan karena Yamannya sehingga Rasulullah mencintai Uwais Al-Qarni, bukan. Tapi karena akhlak Uwais Al-Qarni. Sekali lagi, bukan karena Uwais Al-Qarni dari Yaman kemudian Rasulullah mencintai Uwais Al-Qarni. Tetapi karena akhlak yang mulia Uwais Al-Qarni lah sehingga Rasulullah mencintai. Jadi kiai ini ya tidak paham. Lagi-lagi kalau sudah menjadi mukibin, ini cara berpikirnya rancau. Kemudian mengatakan bahwa Indonesia Timur itu berkat jasa Habib Idrus. Siapa itu? Kalau tanpa Habib Idrus, Islam nggak makmur di sana. Islam makmur di Indonesia Timur seperti halnya di Aceh dan lainnya itu berkat kerjasama antar banyak pihak. Jangan diklaim sebagai hasil jerih payah Habib Idrus saja. Lah ini kan maunya menang sendiri. Pokoknya maunya Ba'alawi lah nomor satu ketika ada hal yang baik-baik. Giliran keburukan tidak dianggap sebagai orang Ba'alawi. Kalau dituduh gembong PKI misalnya Aidit, ya Ba'alawi tidak mengakuinya, siap-siap saja dicoret dari nama klannya. Jadi Ba'alawi itu kalau ada hal-hal yang baik, walaupun bukan dirinya yang melakukan, diakui, tapi giliran orangnya berbuat jahat tidak diakui. Itulah ciri-ciri orang yang maunya menang sendiri. Kemudian apa? Kemudian bahwa Islam itu muncul dari Yaman, kata Habib.
kata Mukibin ya, kata Mukibin Kiai Haji Nur Hasanuddin. Ya Islam yang nggak munculnya dari Yaman, Islam itu yang munculnya dari tempat kelahiran Rasulullah. Salah kalau Islam munculnya dari Yaman, jadi jangan terlalu mengada-ada. Kemudian Kiai Haji Nur Hasanuddin mengatakan bahwa Syekh Al-Maliki yang merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani sekarang ini tidak aman. Kemarin-kemarin bahkan dari dulu yang dari jalur Al-Husaini yang diopok-opok. Sekarang nggak hanya Al-Husaini, jalur Al-Hasani saja diopok-opok. Bahkan Syekh Al-Maliki yang sudah masyhur dikenal sebagai keturunan Rasulullah tiba-tiba nasabnya dibatalkan. Gini loh Pak Kiai Haji Nur Hasanuddin, bahwa Syekh Al-Maliki setelah diteliti kemudian hasilnya bukan keturunan Rasulullah, itu kan hasil penelitian DNA. Dan kita harus menghargai satu fan keilmuan. Toh Syekh Al-Maliki mulia bukan karena keturunan Rasulullah, tetapi karena ilmunya. Apakah seseorang yang mulia kemudian nasabnya menjadi tidak berketurunan dengan Rasulullah, kemuliaan itu hilang? Saya kira nggak masalah. Jadi jangan seakan-akan setiap ulama yang besar itu harus keturunan Rasulullah. Mau keturunan Rasulullah atau tidak, ini nggak penting. Ulama yang memang benar-benar memiliki kapasitas yang luar biasa, ia memiliki kemuliaan tersendiri. Jadi kalaupun Syekh Al-Maliki setelah diteliti ternyata bukan keturunan Rasulullah, ya nggak masalah. Kemuliaannya tetap ada. Orang alim kok. Loh, Anda tidak terima alasannya apa? Orang yang ilmunya luas ini tidak harus berketurunan Rasulullah, dan itu harus dipahami. Misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, setelah diteliti keturunan-keturunannya ternyata bukan keturunan Rasulullah. Ini menurut ilmu DNA. Ya nggak masalah. Wong Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan ulama yang masyhur, waliullah. Jadi tidak akan ngefek terhadap kemuliaannya. Mau keturunan Rasulullah atau tidak, ya no problem. Kok Kiai Nur Hasanuddin ngotot banget harus Syekh Al-Maliki harus keturunan Rasulullah. Masyhur saja belum tentu benar. Kalau Anda berpegang teguh pada kemasyhuran seseorang, ini belum tentu benar. Buktinya Ba'alawi masyhur sebagai cucu Rasul. Ternyata masyhurnya dibuat-buat dari generasi ke generasi. Memang memasyhur-masyhurkan klannya sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia. Ternyata masyhur tidak bisa dijadikan patokan. Karena ternyata sampai saat ini tidak bisa menunjukkan buktinya. Nah yang terakhir ini yang menarik ya. Yang terakhir yang menarik. Bahwa para mukimat, walaupun tidak menyebutkan mukimat, tapi arahnya kan mukimat. Jadi para mukimat ini tak henti-hentinya memecah belah umat. Kenapa? Ya karena mereka, para mukimat adalah orang-orang yang sudah terlalu banyak kemasukan barang haram. Ini penelitian dari mana? Kiai Nur Hasanuddin sampai berani bilang begitu, penelitian dari mana? Saya tanya. Jadi Anda menuduh kami-kami adalah para pembenci ulama, ternyata Anda sendirilah yang merupakan seorang pembenci. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa persoalannya itu sederhana. Persoalannya adalah kami mempertanyakan nasab Ba'alawi yang ngaku cucu Rasul. Karena dengan bernasab cucu Rasul, mereka mendapat kehormatan, mendapat fasilitas eksklusif di kalangan umat muslim. Sehingga wajar ketika kami curiga dan mempertanyakan. Lah tinggal dijawab, iya atau tidak. Kalau iya tunjukkan buktinya. Ya kalau tidak ya berhentilah ngaku cucu Rasul. Itu saja persoalannya. Kok kemudian nuduh-nuduh kami mengadu domba, kami memecah belah, sampai ngatain orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ini orang yang sudah kemasukan barang haram. Ini penelitian dari mana Anda? Anda nuduh mukimat adalah orang-orang yang sudah banyak kemasukan barang haram, ya Anda sendiri yang ucapannya itu haram untuk
didengarkan. Jadi Mukibin sekali lagi, tolong berpikirnya yang waras, berpikirnya yang cerdas. Membatalkan nasab seseorang bukan berarti benci loh. Jangan salah paham. Kami membatalkan nasab Ba'alawi yang ngaku sebagai cucu Rasul. Itu bukan benci. Karena apa? Ya karena Ibnu Hajar saja mengatakan hendaknya setiap muslim itu harus memiliki kecurigaan terhadap nasab suci Rasulullah. Alasannya apa? Agar jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah kemudian mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Jadi tujuan kami itu baik. Kalau Ba'alawi menerima, kalau Mukibin menerima, kami ingin mensucikan nasab Rasulullah agar tidak dinodai oleh orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku keturunan Rasulullah. Dan niat baik semacam itu kok kemudian dituduh sebagai pengadu domba pemecah belah. Logika warasnya di mana, Pak Kiai? Kan Anda sendiri yang logikanya tidak waras. Sekali lagi, kami tanya, Ba'alawi cucu Rasul bukan? Kalau iya, tunjukkan buktinya. Selesai masalahnya. Nggak akan berlarut-larut sampai panjang, sampai bertahun-tahun. Lah kalau tidak bisa menunjukkan buktinya, ya tinggal ngaku saja. Kami ditipu oleh moyang-moyangnya. Ternyata kami bukan keturunan Rasulullah. Misalkan dari orang-orang Ba'alawi ada yang alim, ada yang baik, tetap kami muliakan, tetap kami hormati, walaupun tidak bernasab ke Rasulullah. Kenapa sih harus takut banget kehilangan gelar sebagai cucu Rasul? Seakan-akan gelar cucu Rasul itu taruhannya hidup dan mati. Kalau tidak bergelar cucu Rasul, nggak makan. Kan aneh. Nah untuk Kiai Haji Nur Hasanuddin, dipikir-pikir lagi kalau ngomong. Jadi pahami dulu persoalannya. Jangan asal ngoceh seenak jidat. Akhirnya apa? Akhirnya justru Andalah yang memecah belah umat. Wong kami hanya mempertanyakan nasab Ba'alawi sahih atau bukan. Kok kemudian Anda melebar malah ngatain yang tidak-tidak. Ini kan Anda sendiri yang mengadu domba. Itu saja ya komentar saya terhadap ceramah dari Kiai Haji Nur Hasanuddin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.